Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazza Zilfi. Saya dari Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IAT 20A. Di sini saya akan menyampaikan tentang hermeneutika menurut Scalar Marshall, yaitu memahami teks lebih baik ketimbang penulisnya. Nah, di sini lahirnya hermeneutik, literalisme dalam pembacaan teks otoritatif pada kitab suci banyak memberikan pengaruhnya dalam mendorong praktik-praktik munculnya gerakan fundamentalisme dan radikalisme di dalam agama, bersamaan dengan menjadikannya sebagai pembenaran atas dasar kebijakan-kebijakan mereka yang menolak keras terkait demokrasi dalam politik. Di sini istilah hermeneutik pertama kali bisa ditemukan sejak munculnya buku-buku logika milik Aristoteles. Juga semenjak saat itu, upaya rasionalitas diyakini sebagai alasan pertama dalam praktik hermeneutika. Hermeneutika memang pada awalnya dikembangkan oleh para filolog yakni Friedrich Asch dan Friedrich August Wolff yang hanya memusatkan pada interpretasi teks-teks kuno sebagai bentuk warisan Yunani Romawi kuno dalam konteks Eropa. Konsep interpretasi inilah yang kemudian masuk ke dalam tradisi agama, sehingga hermeneutika dewasanya meliputi kegiatan interpretasi teks-teks sakral dan filologis. Kendati berdampak pada istilah hermeneutik yang lebih akrab dikenal dengan disiplin-disiplin religius, seperti halnya para ahli tafsir Al-Quran yang melakukan hermeneutik atau kajian-kajian teologi. Nah, di sisi lain, hermeneutik hadir sebagai bentuk kritis atas literasmi skriptural para reformis Protestan pada abad pertengahan. Mereka meyakini bahwa Alkitab tidak membutuhkan interpretasi eksternal lagi agar lebih mudah untuk dipahami. Scalar Marshall, bapak hermeneutika modern. Lantas, hermeneutika kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Friedrich Daniel Ernst Scalar Marshall. Ia berasal dari keluarga Protestan yang taat dan lahir pada tanggal 21 November 1768 di Breslau, Polandia. Mulanya, Scalar Marshall adalah pengkhotbah yang handal, hingga akhirnya ia tertarik untuk belajar teologi, filsafat, dan teologi di Universitas Halle setelah keputusan ilmiah dan filosofi saat berkuliah di Elbe. Pada awal hermeneutika modern, Scalar Marshall menyadari adanya fenomena kemajemukan cara dalam menafsirkan teks-teks tertentu, kitab suci, dokumen hukum, dan karya sastra, sehingga berdampak pada lahirnya jenis-jenis khusus disiplin dalam interpretasi hermeneutika universal dari usahanya itu. Scalar Marshall mendapatkan julukan sebagai bapak hermeneutika modern. Hermeneutika adalah seni memahami. Menurut Scalar Marshall, hermeneutika adalah sebuah seni memahami. Ia menggunakan kata kerja memahami daripada kata benda pemahaman. Untuk memperlihatkan perbedaan di antaranya, keduanya memahami di sini cenderung kepada proses dan aktivitas menangkap. Sedangkan pemahaman adalah sesuatu yang telah ditetapkan atau hasil. Memahami atau versi asli istilah Jerman Scalar Marshall yaitu Verstandis adalah kemampuan yang fokus proses penangkapan makna dalam bahasa, dan yang menjadi proses pemahaman adalah konsep teks atau simbol. Seperti pada kehidupan sehari-hari saat kita berinteraksi dengan orang lain, mulai percakapan memahami di sini untuk menangkap maksud yang telah diucapkan oleh pembicara. Objeknya hanya bahasa, akan tetapi tidak bisa dipungkiri atas keterlibatan pikiran penuturnya terhadap bahasa yang ia pakai. Sedangkan seni menurut Scalar Marshall ialah sebuah kemampuan untuk menemukan kesalahpahaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan terkait memahami secara reflektif dengan memahami dengan usaha. Semisal saat kita bicara dengan teman sekolah, keluarga, atau saudara, jarang sekali kita mengalami kegagalan dalam mencerna ungkapan-ungkapannya. Hal ini dikarenakan struktur bahasa kita bernafas dalam ruangan saling memahami bersama. Sepintas hermeneutika Scalar Marshall bersumber dari sebuah kesalahpahaman, bukan sebaliknya. Fenomena kesalahpahaman sering terjadi di antara orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dan tidak memiliki konteks pemahaman. Dua metode hermeneutika Scalar Marshall yang
Pada akhirnya persoalan hermeneutika skema show terletak pada kesenjangan antara ruang dan waktu antara penulis dan pembaca yang berupaya menangkap makna asli penulis tanpa disertai prasangka-prasangkanya. Di sini skema show memakai dua metode, yakni interpretasi teknis atau gramatis dan interpretasi psikologis. Sementara penulis bergerak dari dalam pikiran menuju keluar ungkapannya. Pembaca bergerak sebaliknya dari struktur kalimat-kalimat luar menuju ke dalam dunia mental penulis. Interpretasi gramatis di sini adalah pengertian memahami sebuah teks melalui struktur, kalimat-kalimat, genre, dan keterkaitan teks dengan karya-karyanya yang lain. Bila interpretasi gramatis meletakkan teks pada sketsa objektif, maka interpretasi psikologis fokus pada wilayah subjektif sebuah teks. Skema show sepakat dengan pendapat As dan Wolf selaku para tokoh filolog kuno sebagai pendahulunya, bahwa tujuan pemahaman adalah di mana kita sebagai pembaca masuk ke dalam mental penulis atau mengalami asam garam penulis kembali. Dengan catatan, alamat utama yang dituju bukanlah rasa emosi, namun cuaca pikiran penulis. Penafsir harus meletakkan dirinya sebagai subjektif maupun objektif dalam posisi penulis. Peletakan secara subjektif dan objektif di sini adalah sebuah usaha memahami karakter khas penulis subjektif dan harus dibarengi dengan situasi lingkungan eksternal. Baik gramatis maupun psikologis, kedua metode itu harus setara dalam artian kita bisa memahami bahasa melalui pemakaiannya dan sebaiknya kita bisa memahami penutur lewat bahasa yang ia gunakan. Lingkaran hermeneutik. Sedangkan yang dimaksud kaitan dari Schleiermacher terkait pembaca lebih baik dalam memahami teks daripada penulisnya ialah pembaca yang tidak memiliki jalan pintas untuk masuk ke dalam dunia mental penulis mengharuskan untuk mengetahui banyak hal lain yang berhubungan dengan teks itu dan lingkungan sekitar di luar diri penulis. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Tadi saya menyampaikan dari awal ke akhir tentang hermeneutik menurut Schleiermacher, yaitu memahami teks lebih baik ketimbang penulisnya. Semoga tugas ini bisa menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki nilai saya yang mungkin nilai saya sangat rendah sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.